Nama Adolf Hitler adalah salah satu nama paling kontroversial dalam sejarah umat manusia. Ia dikenal sebagai diktator brutal, dalang Holocaust, dan biang keladi Perang Dunia II. Namun, meski dunia telah menyaksikan kebrutalannya secara terbuka dan gamblang, masih ada segelintir orang, bahkan kelompok yang memujanya. Ia tetap dikenang oleh sebagian sebagai pemimpin visioner, simbol kekuatan, dan ikon perlawanan terhadap sistem global. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seseorang yang bertanggung jawab atas kematian puluhan juta orang bisa tetap dianggap sebagai pahlawan oleh sebagian pihak? Mengapa dunia terpecah dalam menilai sosok ini? Untuk memahami bagaimana Hitler bisa dicintai sekaligus dibenci, kita harus kembali ke awal abad ke-20. Jerman, negara yang sebelumnya dikenal sebagai kekuatan militer besar, runtuh setelah kekalahan di Perang Dunia II. Rakyatnya hancur secara ekonomi, moral, dan psikologis. Perjanjian Versailles yang memalukan membuat rakyat Jerman merasa terhina. Mereka dipaksa membayar kerugian perang dalam jumlah fantastis, kehilangan wilayah, dan bahkan dipaksa mengakui bahwa perang adalah kesalahan mereka sepenuhnya. Dalam situasi terpuruk inilah, seorang mantan prajurit bernama Adolf Hitler mulai naik ke permukaan. Hitler bukan sekadar politisi. Ia adalah orator ulung yang bisa membakar semangat massa dengan kata-katanya. Ia tahu bagaimana memainkan emosi, bagaimana menghidupkan harapan, dan bagaimana menciptakan musuh bersama. Ia menyalahkan kaum Yahudi, komunis, dan para liberal atas penderitaan Jerman. Lewat partai Nazi, Hitler menjual mimpi kejayaan kepada rakyat Jerman yang putus asa. Dan rakyat yang lapar akan harapan menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka tidak hanya mendengarkannya, mereka menyembahnya. Salah satu alasan mengapa banyak warga Jerman mencintai Hitler adalah karena dampak ekonomi yang terlihat nyata. Dalam waktu singkat, ia menurunkan angka pengangguran secara drastis, membangun jalan raya, industri senjata, dan memberi kembali rasa bangga sebagai bangsa. Jerman yang sebelumnya terpuruk kini bangkit secara ekonomi dan militer. Banyak yang merasa bahwa Hitler telah menebus rasa malu mereka pasca Perang Dunia I. Tapi yang mereka tidak sadari atau tolak untuk lihat adalah bahwa semua itu dibangun di atas kebencian, penindasan, dan mesin perang yang kelak akan membakar seluruh dunia. Keberhasilan Hitler juga tidak lepas dari kecanggihan propaganda Nazi. Dengan kendali penuh atas media, pendidikan, seni, dan budaya, Hitler membentuk persepsi publik sejak usia dini. Anak-anak diajarkan bahwa mereka adalah bagian dari ras unggul. Rakyat disuguhkan narasi bahwa dunia bersekongkol untuk menghancurkan Jerman. Di tengah ketakutan kolektif itu, Hitler tampil sebagai satu-satunya pelindung. Dan dalam dunia yang diliputi rasa takut, banyak orang mulai mencintai penindas mereka, karena ia memberikan ilusi keamanan dan harapan. Pada akhirnya, ambisi Hitler menyeret dunia ke dalam perang paling berdarah sepanjang sejarah. Jutaan nyawa melayang, jutaan Yahudi, Roma, homoseksual, dan kelompok minoritas lainnya dibantai dalam Holocaust. Kota-kota hancur, peradaban nyaris runtuh. Namun meskipun semua kebiadaban itu terungkap setelah perang, masih ada yang menolak percaya. Masih ada yang menganggap bahwa Hitler hanyalah korban fitnah sejarah. Mereka melihatnya sebagai pemimpin yang keras tapi adil. Atau lebih parah lagi, seorang pahlawan yang gagal. Mengapa ada orang yang masih mengagumi Hitler hari ini di zaman modern ketika semua dokumen, film, dan data kejahatannya sudah tersedia luas? Jawabannya kompleks. Ada yang tertarik pada wacana nasionalisme ekstrem. Ada yang kecewa dengan sistem demokrasi dan mencari sosok kuat yang bisa menyapu bersih. Ada juga yang terjerumus dalam teori konspirasi bahwa sejarah telah dibelokkan. Bahkan internet kini menjadi lahan subur bagi kelahiran kembali ide-ide supremasi putih dan nostalgia terhadap kekuasaan otoriter seperti Hitler. Dunia terpecah bukan hanya karena sosok Hitler, tetapi karena perbedaan cara melihat sejarah. Ada yang melihatnya melalui luka dan darah. Ada yang melihatnya melalui mimpi tentang keteraturan dan kekuatan. Yang satu berbicara tentang kamp konsentrasi dan genosida, yang lain berbicara tentang pembangunan dan kedisiplinan.
Dua narasi ini saling bertabrakan, dan di tengah dunia yang semakin polarisasi, sosok seperti Hitler justru kembali diperdebatkan, bukan sebagai monster, tapi sebagai alternatif. Hitler telah mati, tapi idenya belum. Kebencian, fasisme, dan ekstremisme tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berganti nama, wajah, dan media penyebaran. Dunia terpecah karena kita tidak sepakat dalam menilai masa lalu, dan karena itu kita rentan mengulanginya. Maka dari itu, memahami sosok Hitler bukan soal mengenang masa lalu, tapi soal menjaga masa depan. Jika kita tidak belajar dari sejarah, maka cepat atau lambat sejarah akan mengulangi dirinya sendiri.